Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Unugri TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu yang cukup lama kita tidak melanjutkan dari kajian Kitab Risalah Al-Mustarsyidin. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Kitab Risalah Al-Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini wa jazahullahu anna khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, dan ketahuilah, anna sabra, sesungguhnya kesabaran itu minal imani, sebagian dari iman. Bimangzilatir ra'si minal jasadi. Bimangzilati, jadi seumpama kedudukannya seperti ar-ra'si minal jasadi, seperti kepala dari tubuh. Fa'idha quti'ar ra'su, apabila quti'ar ra'su, dipotong kepala, itu dhahabal jasadu kulluhu, niscaya hilanglah atau matilah, ya, itu hilanglah jasad keseluruhan, artinya mati. Faida sami'ta, maka apabila engkau mendengar kalimatan, satu kata, tughdibuka, yang membuatmu marah, fi irdika, karena kehormatanmu, fa'fu wasfah, maka ampuni, maafkan, wasfah, dan ampuni. Fa inna dzalika min azmil umur, karena sesungguhnya hal itu merupakan azamnya perkara-perkara. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, man khafallah, siapa yang takut Allah, lam yashfi ghaidahu, maka dia tidak menampakkan atau melampiaskan kemarahannya. Wa manittaqahu, dan barang siapa yang takut kepada Allah, lam yasna ma yuridu, dia tidak akan berbuat sekehendaknya atau yang dia inginkan, sesuai yang dia inginkan. Walau la yaumul kiamati, dan kalaulah bukan karena ada hari kiamat, lakana ghairu ma tarawna, niscaya tidak akan seperti realita yang engkau lihat saat ini. Jadi yang pertama adalah sabar ini merupakan bagian dari iman, karena ibarat koin, maka iman itu terbagi separuh, setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Nah, dua hal ini adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka betapa pentingnya sabar ini menurut Al-Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, itu diibaratkan seperti kepala dari jasad ini. Posisinya kan sangat fundamental. Ya, kalau kepalanya putus ya otomatis mati gitu. Makanya orang yang tidak punya kesabaran itu tentu ibaratnya ya tidak hidup. Artinya akan selalu membawa dampak pada keburukannya. Itu makanya gini, dan sabar itu ruh, memang ruh yang harus ada dalam setiap jiwa muslim, seorang muslim, karena memang semua hal itu membutuhkan kesabaran, ya, termasuk dalam ketaatan sekalipun. Jadi tidak hanya sabar tidak berbuat kemaksiatan, tapi sabar dalam ketaatan sekalipun. Nah, misalkan dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan hal itu. Jadi tidak hanya kalimat wasbir ya, tapi wastabir itu sudah mubalaghah ya, sudah katakanlah penekanannya lebih ya, dibandingkan yang sekedar sabar biasa. Nah, kenapa kok ini contoh sederhana? Kenapa kok kemudian sholat yang bentuk ketaatan saja membutuhkan sebuah kesabaran? Ya paling tidak secara sederhana karena di dalam sholat itu ada masyaqqah, tentu ada hal yang berat. Hal kecil sekali misalkan contoh antara orang-orang munafik dengan orang yang beriman, itu indikator paling sederhana membedakan antara orang munafik dengan orang yang beriman kan di sisi sholatnya. Kalau mereka kan idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi mereka kalau melakukan sholat tuh ya malas-malesan gitu. Itu indikator sederhana. Jadi kalau mau melihat pembeda ya, antara orang yang beriman betul dengan orang munafik, ya salah satunya adalah semangat sholat. Itu sudah bisa menjadi sebuah indikator sederhana. Nah, karena memang ada masyaqqah berat, ya, ada berat. Orang yang tidak sholat lalu kemudian sholat, dan sholat itu lalu kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Setelah menjadi sebuah kebiasaan akan menjadikan dia mendapatkan kenikmatan, itu butuh proses, butuh kesabaran. Jadi prosesnya itu butuh sabar. Wong Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu subhanallah, kalau beliau bangun malam itu sampai kemudian subuh, lalu kemudian beliau membangunkan keluarganya, itu saja untuk kemudian membangun keluarganya yang tidak bangun, beliau kadang-kadang menyipratno istilahnya, memercikkan air kecil supaya kemudian mereka juga bangun. Makanya dalam ketaatan itu juga butuh satu perjuangan. Sholat sendiri itu juga, kenapa tadi dibilang masyaqqah, butuh kesabaran, karena mengambil waktu. Orang mencari rezeki dengan menghabiskan waktu, lalu kemudian ada sholat, itu kadang-kadang ya seringkali kemudian juga merasa sholat ini menghabiskan waktu saking sibuknya, masya Allah. Makanya disinilah kemudian kenapa kok ulama sampai mengatakan begini, kalau mau melihat kualitas iman itu sederhana. Ketika dipanggil oleh Allah, lalu kemudian dia bersegera memenuhi panggilan Allah yang dalam hari ini adalah adzan, maka kualitas imannya itu kualitas yang super. Karena dianalogikan secara sederhana, kalau kita memanggil anak kita saja misal, tapi tidak segera memenuhi panggilan kita, itu ya rasa, atau orang lain misalkan yang kita panggil tapi tidak nengok, kita panggil tapi asik dengan dirinya sendiri, itu ya merasakan satu hal yang tidak nyaman. Sama dengan ketika kemudian Allah memanggil, itu digambarkan sederhana, gimana kalau di posisi seperti itu. Nah, ini gambar, meskipun waktu itu sebenarnya muasak ya, luas sekali. Namun demikian ini gambaran sederhana betapa menuju ketaatan kepada Allah saja itu juga membutuhkan sebuah kesabaran. Maka disebut min azmil umur. Betul-betul azamnya satu perkara itu memang membutuhkan sebuah kesabaran. Kalau sudah sampai di titik sabar ini, maka dia sudah azmil umur gitu. Keteguhannya itu terlihat ya. Makanya gangguan terhadap ketaatan yang membutuhkan kesabaran itu dijelaskan dalam Al-Quran. Setan saja mengganggunya ya dalam ketaatan. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi yang diganggu oleh setan itu orang yang menuju jalan lurus, artinya jalan ketaatan. Maka
menuju ketaatan itu juga, atau proses dalam ketaatan itu juga membutuhkan sebuah kesabaran. Tidak hanya kemudian dalam kemaksiatan atau menahan diri dalam kemaksiatan. Nah, dalam menahan diri dalam kemaksiatan jelas itu juga bagian dari butuh kesabaran. Nah, nanti yang kemudian yang kedua, kesabaran itu dibutuhkan ketika kemudian tertimpa satu musibah. Nah, memang orang yang tertimpa musibah lalu kemudian tidak bisa sabar, sesungguhnya dia mendapatkan dua musibah sekaligus. Itu kata ulama begitu. Musibah dia tidak sabar, artinya musibah karena dia mengeluh, gitu ya. Dan subhanallah ya, kadang-kadang saya kemarin lihat, ya Allah, memang ya memotivasi itu tidak mudah. Kemarin misalnya saya melihat di media sosial bapak yang nangis sesenggukan karena panennya gagal itu. Panennya gagal. Yang sudah siap panen, melon yang sudah siap panen lalu hujan deras dan kemudian menyebabkan kegagalan panen, itu berat sekali. Makanya dalam Islam itu sebesar musibah apapun itu, sebesar itu pula ganjarannya. Jadi Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi kalau dalam doanya kan minta diajir, mendapatkan ujroh, pahala dari musibah yang mendapatkan dan digantikan yang lebih baik, dan itu pasti. Makanya gini, musibah semakin besar itu pula lah pahala yang didapatkan. Dan di balik itu Allah menjanjikan ketika kita sabar mendapatkan ganti yang lebih besar dari itu. Nah, tapi itu lagi prosesnya. Tentu prosesnya sangat berat sekali. Makanya begini kata ulama. Kenapa orang kemudian terkena musibah diminta untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan di akhir adalah wabasyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang tertimpa musibah diminta untuk mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kita kembali. Itu begini. Tadi pertama, kenapa ini konsepnya dulu, ketika mendapatkan musibah lalu kemudian kita mengeluh, maka sesungguhnya kita mendapatkan dua musibah. Satu, musibah mengeluh itu. Yang kedua, musibah itu sendiri. Nah, kalau bahasa ulama ya, tolong lihatlah pada yang lebih kurang dari itu, atau katakanlah yang lebih dahsyat musibah yang ditimpa selain dari yang kita rasakan, maka kita akan selalu mendapatkan yang lebih berat dari itu. Semakin kemudian kita melihat yang semakin lebih berat, maka semakin paling tidak meringankan bahwa ya Allah, yang saya dapatkan itu sesungguhnya tidak lebih besar dibandingkan yang orang lain, yang menimpa orang lain. Dan dalam musibah ini yang ditakutkan adalah ketika kita mengeluh dan ketika kita kehilangan kesabaran. Itu takutnya itu kita mengadu apa ya bahasanya, apalagi mengeluh kepada manusia. Takutnya kita itu mengadukan Allah kepada makhluknya, mengadukan Allah kepada makhluknya. Nah, itu yang berbahaya, artinya kadang sering tidak kita sadari. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala mencontohkan begini. Beliau itu kalau di Saudi itu kan biasanya kan memang ya banyak sekali kalau musim haji kan orang-orang yang minta-minta itu ya, dan itu jadikan profesi, entah itu karena memang juga karena kondisi atau memang mengeksploitasi dari kondisi tubuhnya gitu ya, yang kadang ada yang tangannya cuma satu gitu. Ini beliau mengatakan gini, orang-orang yang menampakkan seperti itu kekurangannya
dengan meminta pada manusia, andaikan dia menutupinya, maka Allah pasti akan menutupi kekurangannya. Tapi ketika dia menunjukkannya, maka sesungguhnya sadar dia sedang mengadukannya kepada makhluknya, mengadukan Allah kepada makhluknya. Padahal Allah akan mengatur rezeki itu dengan sedemikian detailnya. Tapi di sini dia mengadukannya kepada manusia. Dan itu diceritakan, contohnya misalkan ada sahabat Rasulullah, kalau orang setelah selesai sholat itu kan umumnya kemudian duduk dulu berzikir gitu kan. Nah ini setiap kali beliau ini selesai sholat, lalu kemudian beliau itu cepat-cepat pulang ya. Kalau bahasa sini ada lamcing, barsalam pelencing gitu ya. Rasul melihat ini lalu kemudian dihentikan. Nah ketika dihentikan dia ditanya, kenapa kamu kok setelah selesai sholat tiba-tiba kamu kemudian pergi? Nah, lalu orang ini kemudian menjawab, ya karena saya ini gantian pakaian yang saya sholat ini dengan istri saya. Jadi ya nggak punya pakaian yang lebih layak untuk kemudian dipakai untuk sholat kecuali pakaian itu, sehingga gantian sama istrinya. Jadi ketika dia setelah sholat langsung pulang, nanti kemudian gantian istrinya pakai pakaian itu untuk sholat, insya Allah. Nah ketika kemudian dia pulang, istrinya udah nunggu-nunggu, kamu kok telat gitu. Jadi kalau istilah tasbih bertasbih itu sudah sekian tasbih nih, kamu kok telat. Terus dia cerita bahwa saya tadi dihentikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah ketika dihentikan oleh Rasulullah itu, kenapa kamu kok pulang cepat-cepat? Saya menjawab bahwa saya hanya punya baju ini untuk sholat gantian. Marah itu istrinya. Apakah kamu mengadukan kondisi kita kepada makhluknya? Masya Allah. Jadi dengan kisahnya sahabat seperti ini kadang-kadang refleksi untuk diri saya sendiri ya. Betapa kemudian kadang-kadang sering lebih banyak mengeluhnya, padahal nikmatnya Allah tuh tidak terkira. Oleh sahabat ini itu sampai mengatakan, apakah kamu mengadukan ya, mengadukan kondisi kita pada makhluknya? Jadi dia seakan-akan kenapa harus mengadu kepada makhluknya? Kenapa nggak mengadu kepada Allah saja? Kamu bahkan seakan-akan mengadukan Allah kepada makhluknya. Itu seakan-akan seperti itu. Nah itu kan yang membahayakan. Terus kemudian yang kedua, jadi setiap musibah itu kan punya dua dimensi atau aspek lah, katakanlah aspek yang berasal dari dalam atau dari luar. Artinya begini, jadi sesungguhnya tidak ada yang buruk lah. Kalau musibah itu berasal dari luar, artinya kita tidak memiliki daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Seperti contoh tadi hujan seperti itu, tidak ada yang bisa disalahkan. Maka itu pastikan bahwa itu bagian dari takdirnya Allah. Diminta kita bersabar, Allah pasti akan menggantikannya. Kan kita nggak punya daya upaya, gitu. Dan itu sebenarnya dari luar. Kalau itu bentuk sebuah kezaliman, artinya dari orang luar, maka pastikan Allah pasti akan membalasnya. Jika tidak kita lihat di dunia, pasti juga akan besok terbalaskan di akhirat kelak. Nah, kalau itu kemudian dari diri kita sendiri, musibah itu yang menimpa dari diri kita sendiri, kesalahan diri kita, maka itu juga kebaikan buat kita. Karena kita tahu, oh saya salah gitu. Sehingga sesungguhnya musibah yang menimpa kita sesungguhnya nggak ada yang buruk. Kalau dari luar kita tidak memiliki daya upaya, maka pastikan bahwa Allah akan mengatur yang lebih baik untuk kita. Kalau dari orang luar yang sifatnya menzalimi kita, maka Allah pun akan membalaskannya. Jika tidak di dunia, maka besok di akhirat. Kalau berasal dari diri kita, maka sesungguhnya itu juga sebagai bahan evaluasi untuk kebaikan diri kita. Jadi tidak ada yang buruk. Maka ini perlu kemudian kenapa kita bersabar. Dan kalau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita ini milik Allah.
Nah, ketika milik Allah, yang paling sederhana adalah tidak mungkin Allah akan merusak miliknya sendiri. Maka ketika orang sudah mengatakan innalillah, sesungguhnya kita milik Allah. Kalau bahasanya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan analillahi abdun, saya itu hamba miliknya Allah. Nah, yang namanya hamba itu ya harus menerima apapun konsekuensinya kalau disuruh-suruh. Tapi kalau dalam bahasa sederhana adalah kita milik Allah. Jadi ketika Allah mau melakukan apapun terhadap miliknya, itu ya sekehendak Allah. Dan kalau dianalogikan sederhana, saya punya sepeda motor, nggak mungkin sepeda motor saya rusak sendiri. Jadi sesungguhnya kalau kita sudah mengatakan, mendeklarasikan bahwa innalillah, kita milik Allah, maka Allah itu akan melakukan sekehendaknya karena kita ini hanya milik Allah. Sama dengan panjenengan gambaran sederhana memiliki sesuatu, ya panjenengan bebas untuk melakukannya itu. Dan nggak mungkin kemudian kita berusaha merusak milik kita sendiri. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Maka ketika kita kembali kepada Allah, disitulah kita akan mendapatkan pahala-pahala yang kemudian hasil dari proses kesabaran yang ada di dunia ini. Ada satu gambaran sederhana. Memang kadang-kadang yang namanya sebuah musibah yang membutuhkan kesabaran itu justru semakin kemudian, makanya saya tuh heran orang-orang sufi itu mengapa lebih memilih untuk mendapatkan ujian yang sifatnya tidak enak. Kan ada dua ujian ya, ada ujian yang nyaman, yang enak, dan ujian yang tidak enak. Itu lebih mudah untuk mengidentifikasi bagi mereka, lebih mudah dan lebih kuat, lebih mudah untuk memperkuat diri karena gampang diidentifikasi dan untuk memperkuat diri. Tapi kalau yang ujian kesenangan itu jauh lebih sulit untuk terkendalikan karena kadang-kadang kita tidak mudah mengidentifikasi. Ngiranya itu nikmat. Ngiranya itu nikmat, padahal ya benar nikmat tapi kan ujian. Ngiranya itu pokoknya sedang mendapatkan kebaikan-kebaikan terus sehingga nggak kerasa. Makanya gini, dan orang itu akan tahu seberapa tingkat kesabarannya itu kalau dia diuji. Misalnya contoh gini, ada seorang guru, ada seorang anak yang gini ya, minta, guru tolong doakan saya menjadi orang yang sabar. Sama gurunya doa, tolong anak ini diberi ujian yang berat, tolong anak ini diberi tantangan yang berat. Tolong, guru, saya ini minta diberi kesabaran. Kata gurunya, kamu tidak akan bisa merasakan sabar kecuali kamu diuji. Kalau orang itu nggak tahu seberapa kuat dia kemudian menerima pukulan, kalau belum dipukul kan gitu, secara sederhananya. Jadi kenapa kalau kemudian di sini ini ruh dari segala sesuatu? Jadi karena memang sabar itu tidak hanya dalam tidak hanya di luar ketaatan, tapi dalam ketaatan juga dibutuhkan kesabaran di semua aspek lah. Semua aspek, kemaksiatan juga kita menghindarinya juga butuh kesabaran, termasuk ketika kita mendapatkan musibah juga dituntut sebuah kesabaran. Baik, tadi sedikit saya lanjutkan lagi. Nah, khususnya kalau kemudian satu kata yang membuat kita marah karena kata Imam Haris bin Asad al-Muhasibi, nah merasa kemudian kehormatan kita itu diganggu, maka kita diminta untuk memaafkan. Fa'fu wasfah. Afun sama sofaha itu tingkatannya sudah beda. Jadi kehormatan itu bisa berarti sesuatu yang kita itu menjadi tempat kita dipuji, ya, yang menyenangkan buat kita. Itu juga masuk dalam kategori kehormatan. Kok kemudian kita mendengarkan hal-hal yang katakanlah menyinggung kehormatan kita, padahal itu tidak kita, padahal itu sangat privasi, ataupun kita tidak melakukan seperti itu, lalu kemudian ada kata-kata yang membuat kita terganggu dengan hal itu, maka maafkan aja. Itu kata Imam Haris bin Asad al-Muhasibi. Wa'fu wasfa. Gini nih contoh-contoh sederhananya begini nih. Jadi ketika ada orang
memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan. Ketika kita berusaha untuk menangkisnya dengan sekuat tenaga, sesungguhnya kita sedang menghabiskan energi juga. Menghabiskan energi. Tapi pastikan ketika kita tetap dalam kondisi seperti biasa, tuduhan-tuduhan, keburukan-keburukan itu akan hilang sendiri. Atau kalau dalam bahasa Allah akan mengirimkan orang yang mengetahui tentang diri kita tidak seperti itu untuk kemudian menolaknya, membantahnya. Si A misalkan diburuk-burukkan, rupa-rupanya si B ini tahu, di depannya si C memburuk-burukkan si A, di depannya si B, jadi si B tahu, lalu mengatakan, gak ngono, yang saya tahu dia nggak begitu. Ini sudah contoh sederhana, dan itu Allah yang kemudian mengirimkan seperti itu. Banyak kasus begitu, jelek-jelekkan. Tapi ada orang yang kemudian menetralisir itu, tanpa harus kemudian kita sendiri yang kemudian apa istilahnya, menolak tuduhan keburukan-keburukan itu yang menurut kita pembunuhan karakter atau mencederai kehormatan. Nah, karena di sini fa'fu wasfah, artinya fa'fu di sini afun, sudah tidak usah kita balas saja, kita diam, itu sudah kategori maaf. Jadi kata afun itu sudah tidak perlu kita balas saja, itu sudah kategori afun. Syukur-syukur bisa sampai lebih tinggi lagi, namanya wasfah. Artinya dari kata sofaha, sofaha itu lembaran, artinya rasa sakit yang ada dalam diri kita itu syukur hilang. Nah, ini harapannya begitu, fa'fu wasfah, maafkan lalu kemudian ampuni. Artinya sudah yang jarum di dalam hati itu, rasa sakit itu hilang. Nah, itu sudah kategori wasfah. Nah, itulah yang disebut sebagai azmil umur itu. Nah, azamnya umur di situ. Makanya kata Umar bin Khattab, orang yang takut kepada Allah itu tidak akan melampiaskan kemarahannya, atau paling tidak menampakkan. Kenapa melampiaskannya? Karena dalam pelampiasan itu ada unsur nafsu yang berpotensi untuk kemudian melebihi dari misalkan kalau orang melakukan keburukan pada kita, membalasnya itu bisa kemudian menjadi lebih. Makanya dalam Al-Quran ini kan boleh, tapi dengan kata mislun. Jadi boleh itu. Misalkan pukul 1 kali membalas dengan pukul 1 kali misalkan, boleh. Tapi masalahnya adalah harus kata mislun. Nah, yang mislun itu kadarnya itu sama. Kadar sama kan sulit. Bahasa Al-Quran itu sedetail itu. Yang malah justru yang memungkinkan kita itu berlebih, misal pukul sekali ya balasnya peng pindu kan gitu, peng telu. Makanya menahannya jauh lebih baik. Wa manittaqahu lam yasna mayur. Ya, maksudnya di sini kalau kenapa kemudian takut kepada Allah tidak akan membalaskan, karena ya takutkannya kita kelebihan. Nah, kalau sudah kelebihan itu konsekuensinya nanti di akhirat malah kita yang berbuat zalim gitu. Dan kalau dia takut pada Allah, dia tidak akan berbuat sekehendaknya. Pastilah, karena konsekuensinya tidak di dunia, tapi konsekuensinya besok di akhirat. Maka kalaulah tidak ada hari kiamat, maka kita tidak akan melihat seperti realitas sekarang. Artinya kalau tidak ada orang yang beriman terhadap hari akhirat, bar tentunya iki. Makanya wong ada keyakinan terkait dengan hari kiamat saja, itu saja masih sedemikian rupa. Orang zalim satu dengan yang lainnya, orang saling sikut dengan yang lainnya, itu yang mengaku meyakini hari kiamat. Artinya ada hari kiamat. Apalagi hilang keyakinannya bahwa tidak ada hari kiamat. Dah neo seperti apa? Makanya inilah kemudian pentingnya kita sabar, karena sabar itu ruhnya. Kalau sudah hilang kesabaran, maka hilang semuanya. Makanya Imam Ghazali sampai mengatakan orang kalau marah itu kadhiminal ghaid, itu kemarahan itu seperti diikat, harus diikat itu supaya nggak kocik lah, airnya itu nggak keluar. Kalau sudah
keluar itu ya sudah seperkara marah seperti gelombang sampai nanti ke mata. Kalau sudah ke mata sampai ke atas sudah ketutup, mata itu sudah nggak akan melihat lagi karena kemarahan itu. Maka kesabaran itu butuh ekstra. Wah, ya. Butuh diikat yang kuat sekali ketika kemudian ada kemarahan. Sama dengan ini, ingatlah bahwa kalau kamu takut kepada Allah, kamu nggak akan melampiaskan itu karena konsekuensinya bisa berlebihan sehingga nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para pemirsa Wonogiri TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan juga para pemirsa sekalian. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.